wali kelasnya maju ke depan bikin doa. Sama-sama berdoa berdiri semua. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang berada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah akan kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebelum kita belajar, kita absen dulu. Atensius, hadir Bu. Rahel Amanda, Iqbal, hadir Bu. Teti, hadir Bu. Yuliati, Putri, Selvi, Laura Anggela, Ali, Cicit, Rita, Kiki. Ada yang kelas? Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini, kita membuka dengan lagu dari Sabang sampai Merauke.
perubahan wujud benda. Kita mencari perubahan wujud benda apa saja? Perubahan wujud benda ada berapa? Ada 3. Contohnya? Ada. Ini ada contohnya ya. Contohnya perubahan wujud benda. Ada benda gas. Ini ada benda cair. Kita lihat lagi ya di sini contoh pertanyaan. Misalnya di sini ada zat-zat yang memiliki bentuk dan volume tetap. Ini disebut cair. B. Gas. C. Padat. D. Plasma. Kita buka lagi ya. Ini zat yang memiliki bentuk dan volume tetap disebut A. Cair. B. Gas. C. Padat. D. Plasma. Yang betul isinya padat. Ya. Pertanyaan ke-1. Ini air yang dimasukkan ke dalam pauzer atau akan berubah menjadi apa? Dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es. Yang A-nya uap. B. Es. C. Gas. Yang D. Cair. Yang betul? Es. Ya, baca anak siapin. Bentar. Ini jawaban yang selanjutnya. Air yang dimasukkan ke dalam pauzer atau kulkas berubah menjadi apa? Es. Menjadi Es. es. Yang betul menjadi es. A. Uap. B. Es. C. Gas. Gas. D. Cair. Cair yang betul? Es. B ya. Ini pertanyaan yang kedua. Coba perhatikan duduk yang bagus ya. Proses perubahan dari cair menjadi gas disebut titik-titik. Yang mana yang betul? A. Membeku. B. Mencair. C. Mengembun. D. Menguap. Menguap. Selanjutnya, proses perubahan dari menjadi gas disebut titik-titik. Yang menjadi gas ya. Menguap. A. Membeku. B. Mencair. C. Mengembun. D. Menguap. Yang betul? Menguap. Pertanyaan yang ketiga. Zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut titik-titik. Cair. A. Padat. B. Cair. C. Gas. D. Plasma. Yang mana? Cair. Yang selanjutnya, ini ada zat yang memiliki bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut A. Padat. B. Cair. C. Gas. D. Disebut cair. Yang betul adalah cair. Pertanyaan yang keempat. Es yang dibiarkan
dibiarkan di luar ruangan akan titik-titik. A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, D. mengembun. Yang mana? Mencair. Mencair. Kita ambilkan batu es, dibiarkan di atas meja, dia mencair. Ini jawabannya. Es yang membiarkan di luar ruangan akan A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, D. Mengembun. Pertanyaan yang kelima. Ini ada zat-zat yang mengikuti bentuk wadahnya tetapi memiliki volume tetap disebut titik-titik. Lihat gambar ke depan ya. Yang A padat, yang B cair, yang C gas, yang D kristal. Yang mana yang betul? Gas. C ya. Untuk materi kita sudah nih. Nanti Ibu bagikan kelompok. Kalian siap sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Ya. Nanti Ibu bagikan kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 2. Sudah paham? Sudah? Ini mewujudkan benda. Misalnya di sini ada penjelasan menjelaskan bahwa perubahan wujud
benda. Apa-apa saja perubahan wujud benda? Nah, ada benda cair, benda padat, benda apa lagi perubahannya? Benda gas dan benda membeku dan menguap. Banyak perubahan benda padat. Nah, sekarang kalian kerjakan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 3. Kerja kelompok, kerja sama ya. Nah, kelompok 1. Jadi kalian di bawahnya tuh dilihat, dibaca ya soalnya. Kelompok 1. Ambil es batu dan letakkan di dalam piring. Amati apa yang terjadi selama 10 menit. Apa isinya di sini kalian menjawab? Yang nomor 3-nya kalian buat beberapa gambarnya di situ ya. Ya, sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya ini ada contoh gambarnya seperti ini ya, kalian buat gambarnya, contohnya. Ini gambar apa? Gambar gas. Dan yang keduanya gambar air diletakkan di dalam mangkok atau botol. Dia berbentuk cair. Buat gambarnya seperti ini ya. Paham?
kelompok 2. Diisi dengan bagus-bagus ya soalnya nanti Ibu minta dari kelompok 1 sampai kelompok 3 maju diskusi membaca hasil kerja samanya ya. Gambarnya.
Ada berapa wujud bendanya? Bermacam-macam wujud benda. Ada berapa? 3. Coba kalian sebutkan. Padat, Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Ciri-ciri wujud benda padat, apa-apa kalian sebutkan? buku, kursi, Apalagi? meja, pintu, lemari, papan tulis, Ya. Ini contohnya ya. Batu, buku, dan meja. Meja ini disebut benda apa? Padat. Ini ciri-ciri wujud benda cair. Kalian sebutkan wujud benda cair apa-apa saja. Benda cair. Hah? es, Ya, es krim. Susu lagi? Susu. Apa lagi? air, Jus. Ya. Kalian sebutkan wujud gas. Ciri-ciri wujud gas apa tadi? uap, Ini contohnya. air, Udara, uap air, kabut. Pernah kalian melihat udara? soda, Ya. Pernah kalian lihat uap air? Misalnya kalian masak air di kompor. Pernah lihat menguap ke atas? Namanya uap air. Kabut pernah lihatnya? Ini perubahan wujud benda. Apa-apa saja? Mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Ini perubahan wujud benda. Setelah itu kita ada nonton videonya. Nah, perhatikan ke depan ya.
cair, ada benda gas. Ciri-ciri wujud padat ada berapa? Ciri-cirinya seperti apa tadi di videonya? Benda padat itu es batu. Misalnya kalian ambil air di dalam plastik, simpan di dalam pauzer atau kulkas. Setelah beberapa menit dia membeku, disebut benda apa? Padat. Kalau buku disebut benda apa? Padat. Meja disebut benda apa? Padat. Kalau benda cair tadi berapa? Es. Apalagi? Jus. Iya. Nah, di sini benda cair sudah tadi air, susu, jus. Ada perubahan wujud gas misalnya. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Perubahan wujud benda gas. Udara, lagi gas, udara, uap air, dan kabut. Perubahan wujud zat ada berapa? Perubahan wujud zat di video yang tadi. Apa saja? Mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, tadi kalian sudah nonton videonya, sudah lihat gambarnya, kalian sudah tahu cara perubahan mencair. Itu tadi benda padat seperti apa, benda cair seperti apa. Sudah tahu? Sudah. Ibu lihat tugas kalian dulu. Ada yang bertanya? Sudah. Nanti yang dari kelompok 1, Ibu minta satu orang mewakili ke depannya ya, untuk membaca hasil kelompoknya. Kelompok 1, siapa yang maju? Baca hasil kelompoknya tadi. Ya, maju. Nanti kelompok 2 baca yang nomor 2, kelompok 3 baca yang 3. Dan letakkan di atas piring. Amati apa yang terjadi selama 10 menit. Mencair. Ambil air panas dalam gelas. Minta bantuan guru jika perlu. Amati uap yang muncul. Tuliskan hasil pengamatanmu. Uap berasal dari air panas. Yang kelompok 2-nya. Ambil botol air dingin dan letakkan di tempat yang hangat. Amati apa yang terjadi pada permukaan botol. Tuliskan hasil pengamatanmu. Menguap.
Tuliskan hasil pengamatanmu. A. Apa yang kamu lihat? B. Dari mana uap itu berasal? A. Saya melihat uap. B. Uap berasal dari air mendidih. Ambil botol air dingin dan letakkan di tempat yang hangat. Amati apa yang terjadi pada permukaan botol. Tuliskan hasil pengamatanmu. A. Apa yang muncul dari botol? B. Apa yang muncul di permukaan botol? A. Di permukaan botol muncul mengembun. B. Itu terjadi karena hangat. Kelompok 3, silakan maju. Satu orang. Ayo. Maju kelompok 3. Ayo. Ayo Cicip, maju Cicip. Siapa yang maju? Masa kalah dengan kelompok 1, kelompok 2? Baca hasil ya. Ambil botol air dingin. Ambil botol air dingin dan letakkan di tempat yang hangat. Amati apa yang terjadi pada pelitikan botol. Tuliskan hasil pengamatan. Cepat bacanya biar kedengaran kawan ya. Enggak, itu pengamati apa yang muncul dari botol. B. Apa yang muncul di permukaan botol. A. Di permukaan botol muncul menguap. B.
uap yang membuat menjadi air kembali. Ini Ibu bagikan tugas ya, hasil tugas kelompoknya. Nanti kalian maju satu-satu ambil tugas ini. Ibu kasih nilai, nanti bukan namanya ya. Kelompok 1. Tugasnya. Hasilnya ambil bukunya. Satu orang. Dapat nilai berapa? Dapat nilai? Ya kan? Bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Tidak ada yang bertanya. Nanti kalian sudah Kalau tidak ada yang bertanya, nanti Ibu yang bertanya. Kalian sebutkan beberapa wujud benda padat. Buku, Ya. meja, pintu, tempat tulis. Itu kelompok 3. Kelompok 2. Ibu yang bertanya. Kalian tidak ada yang bertanya, ini Ibu yang bertanya. Kalian sebutkan wujud benda cair. Apa-apa saja. Es, jus, tisu, sampo, Ya. Yang ke kelompok 1 Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Ibu yang nanya. Kalian sebutkan contoh perubahan wujud benda gas. udara, Iya. Apa lagi? mengalir, Iya. menguap. Iya. Berarti kalian pandai semua menjawab pertanyaan Ibu. Kalau benda uap itu seperti apa? Air yang dimasak di dalam kompor, dia mendidih, ya, menguap ke atas, itu disebut benda uap. Kalau benda cair seperti apa?
cair, kalian ambilkan es batu, diletakkan di meja atau di lantai, kalian biarkan beberapa menit. Nanti kalian lihat apa yang terjadi? Mencair. Ya, mencair. Mencair menjadi air. Kalau benda padat, bisa nggak berubah-ubah? Bisa. Contohnya meja ini bisa nggak cair? Tidak bisa karena benda padat. Ada berapa benda padat tadi? Ya, sebut. Kalian sebutkan benda padatnya. Ada berapa? 5. Sebutkan namanya. Buku, meja, tulis pagi, pintu pagi. Ya. Nanti kalian sudah pandai menjawab pertanyaan ibu. Ada yang bertanya lagi ke ibu? Harus semangat bertanya sama ibu. Kalian yang nanya ke ibu yang nanya ke kalian. Sama-sama belajar menjawab pertanyaan. Ibu pun sama-sama belajar. Tadi kan kalian sudah lihat gambar perubahan wujud bendanya seperti apa. Udah kan? Ya. Perubahan wujud benda gasnya seperti apa? Sudah? Sudah. Apalagi yang belum? Masih semangat belajarnya? Belum ngantuk kan? Harus semangat mengerjakan tugas. Ada pertanyaan Bang Ali? Tidak ada. Teti? Tidak ada. Yang lain? Kalau ada yang nggak bisa ditanyakan ke ibu. Buka soalnya ditanya. Ini apa artinya ini, Bu? Misalnya uap berasal dari apa? Uap itu berasal dari air. Misalnya menguap seperti apa? Ya, seperti apa? Menguap seperti air yang mendidih. Kalau ada yang ditanyakan dulu. Sambil mikir-mikirnya.
air, simpan ke dalam botol. Apalagi habis itu muncul seperti apa? Seperti permukaan botol. Kalau di botol kita masukkan ke botol, dia seperti botol. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ayo kelompok 1. Ini kamu kok lihat. Kelompok 2. Ada yang kelompok 2? Apa, Selvi? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Cicit? Tidak ada, Bu. Coba kalian sebutkan contoh. Contoh jas yang memiliki bentuk dan volume tetap tersebut. Contoh jasnya ya, apa-apa saja. Contoh jas yang memiliki bentuk dan volume tetap tersebut. Tadi kan Cicit sebut meja. Contohnya apa? Buku. Ya. Apa lagi? Tulis. Ya. Pintu. Ya. Lemari. Ya. Bangku. Putri. Ada pertanyaan Putri? Tidak ada. Ini
misalnya ketika es mencair, es memerlukan energi panas untuk berubah menjadi air. Energi ini biasanya berasal dari tukang apa? Lingkungan di sekitarnya, misalnya kan batu es, ambilkan air, misalnya di plastik itu dimasukkan ke gel atau kulkas, membeku menjadi es batu. Ini contoh perubahan wujud zat dan energi. Bisa nggak Ibu minta satu orang maju ke depan membaca contohnya? Bisa? Siapa yang bisa lihatnya? Ayo, maju Leta, baca contohnya nih. Contoh. Dipanaskan, energi panas ditambahkan ke air yang membuatnya mendidih dan menguap menjadi uap air es. Membutuhkan energi panas dari lingkungan untuk mencair dan berubah menjadi air. Ya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta yang membacanya Teti, maju ke depan. Baca yang ketiga nih. Ketika pakaian basah dijemur di bawah matahari, energi panas dari matahari membuat air dipakai menguap dan pakaian menjadi kering. Air dimasukkan ke dalam gel dan energi panas diambil dari air sehingga air membeku menjadi es. Ya. Ini ada proyek sederhana. Ini membuat es krim sederhana digunakan campuran apa? Susu. Apalagi selain susu? Untuk buat es krim selain susu, gula, Coklat, dan gula itu es batu. Masukkan ke dalam kantong plastik, lalu dikocok sampai es batu. Itu cara membuat es krim. Mencair, ini cara campurnya. Mencair, campuran berubah menjadi es krim. Setelah diaduk, dia mencair menjadi es krim. Pernah makan es krim? Pernah. Di sini ada nggak orang jual es krim? Ada. Siapa biasanya yang jual? Orang? Ini menunjukkan perubahan energi dan wujud. Zat dari cair menjadi padat. Tadi kan esnya mencair, lalu zatnya menjadi padat. Nah, kesimpulannya di sini perubahan bentuk energi adalah konsep yang sering kita
temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana alam bekerja dan menerapnya dalam kegiatan sehari-hari. Ini ada gambarnya. Ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bertanya? Ya. Kelompok 1, kelompok 2, Tidak ada. ini perubahan wujud zat namanya ya. Perubahan wujud zat. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah proses di mana suatu zat berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya es, apalagi batu, apalagi, ayo kalian sebut. Gula. Yang mencair menjadi air apa? Es batu. Ya, es batu. Selain es batu apa lagi? Es krim. Ya, apa lagi? Es krim. Air yang menguap menjadi air. Ya. Contoh-contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Ada es krim yang mencair saat dibiarkan di luar paujet. Tahu paujet? Tahu. Atau kulkas. Air yang mendidih dipanci dan menguap menjadi uap. Pernah masak air? Pernah. Pernah lihat uapnya? Pernah. Ya, menguap ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Ya, ke atas. Sudah pernah menguap ke bawah atau ke atas? Menguap berubah wujud zat terjadi. Ini ada perubahannya. Perubahan wujud zat terjadi karena adanya perubahan suhu. Atau tekanan, misalnya ketika es batu dibiarkan di suhu ruangan, es tersebut akan mencair karena mendapat panas dari apa? Dari listrik. Kalau ada yang ditanyakan, boleh bertanya kelas kelompok 1, 2, dan 3. Ada Bu. Ada Bu. Ayo kelompok 1 bertanya. Tidak. Kelompok 2.
Bukti? Nggak ada. Apa yang dimaksud dengan memiliki bentuk wujud benda tadi? Baik, untuk hari ini, kalau kalian ada bisa mencatat kalian dulu, kita untuk materi kita udah selesai. Nanti sebelum pulang kita berdoa. Bukunya boleh disimpan, bukunya. Sebelum pulang kita berdoa dulu, nanti berdoa bersama. Bu Minta ketua kelasnya maju ke depan, mungkin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berkatakanlah jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum pulang, kita salam-salaman dulu ya. Dari kelompok 1 nih, kelompok 1.